Selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu alam dasar. Khususnya pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sumber daya alam dan lingkungan. Di dalam tema atau judul mengenai sumber daya alam dan lingkungan, kita akan memfokuskan diri pada dua subjudul atau dua tema kecil, yaitu yang pertama klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan yang kedua, konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Kita lihat yang pertama, klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Itu dibagi atas tiga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharukan atau non-renewable resources. Dan yang ketiga, sumber daya alam tak pernah habis. Kita lihat yang pertama mengenai sumber daya alam dapat diperbaharui atau renewable resources. Sumber daya alam itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada di alam dan diperlukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Sumber daya alam dibedakan menjadi tiga. Yang pertama kita lihat sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara berkesinambungan, yaitu sumber daya alam biotik atau sumber daya alam hayati seperti fauna, hutan, dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam hayati mempunyai sifat dapat memperbaharui diri, artinya ia dapat memperbanyak diri dengan cara berkembang biak. Yang pertama fauna. Fauna itu apa? Fauna adalah keseluruhan hidup hewan suatu habitat daerah atau strata geologi tertentu. Di Indonesia memiliki kekayaan fauna yang sangat beragam. Keragaman fauna ini terjadi karena yang pertama, Indonesia itu terletak di daerah tropis, sehingga mempunyai hutan hujan tropis, tropical rainforest, yang kaya akan pertumbuhan dan hewan hutan tropis. Yang kedua, terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan yang ketiga merupakan negara kepulauan. Nah, hal ini menyebabkan setiap pulau memungkinkan tumbuh dan menyebarnya hewan dan tumbuhan khas tertentu sesuai dengan kondisi alamnya. Dan yang keempat, Indonesia terletak di dua kawasan persebaran fauna dunia, yaitu Australis dan Oriental. Karena berbagai kondisi tersebut, maka wilayah Indonesia kaya akan keanekaragaman fauna. Yang berikut kita lihat hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, serta pelestarian tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Lingkungan hidup kita yang sangat vital itu hutan merupakan sumber daya ekonomi sebagai pemasok kayu dan nirkayu, misalnya rotan dan berbagai jenis getah. Ada beberapa fungsi hutan. Yang pertama itu mencegah erosi. Nah, dengan adanya hutan, air hujan tidak langsung jatuh ke permukaan tanah dan dapat terserap oleh akar tanaman. Yang kedua, sumber ekonomi. Itu melalui penyediaan kayu, getah, bunga, hewan, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai sumber plasma nutfah. Keanekaragaman hewan dan tumbuhan di hutan memungkinkan diperolehnya keanekaragaman gen. Yang keempat, menjaga keseimbangan air di musim hujan dan musim kemarau. Dan yang kelima, terbentuknya humus di hutan, tanah menjadi gembur. Yang berikut kita lihat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan adalah salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan dan untuk proses fotosintesis. Ciri-ciri tumbuh-tumbuhan itu ada 4. Yang pertama, terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Yang kedua, memiliki dinding sel tersusun dari selulosa.
Yang ketiga memiliki klorofil. Klorofil itu nama lain dari zat hijau daun. Dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pate. Yang keempat, tumbuhan bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah atas kehendak sendiri, kecuali beberapa alga hijau bersifat motil atau mampu berpindah karena memiliki flagellum. Yang kedua, kita lihat sumber daya alam tidak diperbaharukan atau non-renewable resources. Sumber daya alam tidak diperbaharukan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi. Beberapa hal yang saya sebutkan di sini, misalnya biji logam, gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Nah, dengan kata lain, sumber daya alam yang tidak diperbaharukan itu mencakup sumber-sumber daya abiotik. Seperti yang pertama kita lihat biji logam. Biji logam adalah sejenis batu yang mengandung mineral penting, baik itu logam maupun bukan logam. Biji diekstraksi melalui penambangan, kemudian hasilnya dimurnikan lagi untuk mendapatkan unsur-unsur yang bernilai ekonomis. Sifat dari unsur logam itu yang pertama mengkilap, yang kedua pada suhu kamar umumnya berwujud padat, mudah ditempa atau dibentuk, dan yang keempat penghantar panas dan listrik yang baik. Yang kedua adalah gas alam. Gas alam merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk secara alami. Gas alam merupakan campuran yang mudah terbakar serta tersusun dari gas-gas hidrokarbon yang dalam kondisi temperatur dan tekanan atmosfer akan berbentuk fase gas. Komposisi utama pada gas ini adalah gas metana atau CH4, nama kimianya, yang merupakan molekul hidrokarbon dengan rantai terpendek dan teringan. Selain metana, terdapat juga kandungan hidrokarbon yang lebih berat seperti propanat atau C38, butanat C4H10, etanat C2H6, serta gas-gas yang mengandung sulfur. Manfaat gas alam itu sebagai sumber energi, yaitu sebagai bahan bakar untuk rumah tangga seperti LPG dan industri. Selain itu, gas alam juga digunakan sebagai bahan baku industri dan produksi gas hidrogen. Beberapa sifat gas alam itu yang pertama, berwujud cair dan gasnya mudah terbakar. Yang kedua, gasnya tidak beracun, tidak berwarna, dan biasanya menyengat baunya. Dan yang ketiga, gas lebih berat dibanding udara sehingga akan itu banyak menempati daerah yang rendah. Yang ketiga, batu bara. Batu bara merupakan bahan tambang non-logam yang sifatnya seperti arang kayu, tetapi panas yang dihasilkan lebih besar atau fosil dari tumbuh-tumbuhan yang mengalami perubahan kimia akibat tekanan dan suhu yang tinggi dalam kurun waktu yang lama. Ada dua manfaat batu bara. Itu yang pertama sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Yang kedua sebagai bahan bakar rumah tangga atau pengganti minyak tanah, biasanya dibuat briket batu bara. Yang ketiga kita lihat sumber daya alam yang tak pernah habis. Sumber daya alam yang tidak pernah habis itu merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah berakhir, selalu tersedia sepanjang masa. Misalnya energi matahari, energi pasang surut, udara, air, itu energi yang tidak pernah habis. Pertama kita lihat matahari. Energi matahari itu sebuah bola pijar yang sangat besar yang merupakan pusat tata surya. Ada beberapa manfaat matahari yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, panas matahari memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup organisme di bumi. Cahaya matahari dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan berklorofil untuk melangsungkan fotosintesis. Makhluk hidup yang sudah mati menjadi fosil yang menghasilkan minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi merupakan peran dari energi matahari secara tidak langsung. Nah, yang keempat, pembangkit listrik tenaga matahari dari kaca-kaca besar atau panel yang akan menangkap cahaya matahari dan mengonsentrasikannya ke dalam satu titik. Yang kedua, energi pasang surut. Energi pasang surut itu energi yang dihasilkan dari
pasang surut air laut dan menjadikannya energi dalam bentuk lain, terutama listrik. Ada beberapa, kurang lebih 3 energi pasang surut. Itu yang pertama, sumber penghasil tenaga listrik. Yang kedua, dapat menghasilkan garam. Dan yang ketiga, melakukan surfing dan lain sebagainya. Kita lihat poin berikut, itu batu bara. Energi yang berikut yaitu adalah udara. Udara adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan makhluk hidup di bumi dan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Ada kurang lebih 3 manfaat udara yang dapat saya sebutkan di sini, yaitu yang pertama, sebagai pelindung terhadap radiasi sinar matahari. Yang kedua, sebagai sumber berbagai macam zat yang berguna bagi kehidupan. Oksigen itu untuk kehidupan dan nitrogen berguna untuk tumbuhan. Yang ketiga, sebagai pelindung bumi dari tabrakan benda langit karena meteorit itu bergesekan dengan atmosfer sebelum sampai di bumi. Yang berikut kita lihat air. Air adalah senyawa kimia yang merupakan hasil ikatan dari unsur hidrogen H2 yang bersenyawa dengan unsur oksigen atau O2. Dalam hal ini membentuk senyawa H2O. Biasanya orang kimia menyebut dihidrooksida atau H2O. Manfaat air itu yang pertama, bagi tanaman-tanaman berhijau daun, air digunakan untuk membuat makanan serta membantu tanaman tumbuh dan berkembang. Yang kedua, bagi manusia, air diperlukan untuk membantu mencerna makanan, membantu sel darah untuk menyebarkan makanan ke semua bagian tubuh, membantu membuang kotoran sisa proses metabolisme tubuh. Yang ketiga, untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk mandi, masak, minum, cuci, dan lain sebagainya. Yang keempat itu untuk keperluan budidaya perikanan. Yang kelima sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang keenam sebagai sarana transportasi. Dan yang ketujuh sebagai tempat rekreasi. Sekarang kita lihat poin yang berikut mengenai konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Itu ada dua, yaitu konservasi lingkungan dan suksesi ekologi. Yang pertama, konservasi lingkungan. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Dalam kaitannya dengan SDAH, tindakan konservasi meliputi yang pertama, mencegah ladang berpindah. Yang kedua, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penambangan hutan. Yang ketiga, mencegah kebakaran dan pembakaran hutan atau lahan perkebunan. Yang keempat, reboisasi. Yang kelima, reservasi atau melindungi flora dan fauna di habitatnya atau menjadikannya cagar alam atau suaka marga satwa. Yang keenam, preservasi, yaitu pemeliharaan hutan lindung, hutan kota, dan hutan produksi. Yang ketujuh itu menangkap ikan laut secara musiman dengan tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Konservasi lingkungan merupakan masalah besar bagi kita, itu yang meliputi konservasi tanah, konservasi air, hutan, mineral, dan marga satwa. Konservasi air berkaitan dengan penggunaan dan pengontrolan air. Antara lain yang pertama, menyimpan air sampai digunakan. Yang kedua, mengangkutnya sampai ke tempat diperlukan. Dan yang ketiga, mencegah menumpuknya atau melenyapnya air pada suatu tempat. Yang kedua, kita lihat suksesi ekologi. Suksesi ekologinya ada 5. Yang pertama, suksesi primer, suksesi sekunder, bioma, keseimbangan alam, dan daya dukung. Suksesi ekologi itu adalah penggantian suatu spesies oleh spesies yang lainnya di dalam ekosistem.
Suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi akan berakhir jika telah mencapai keadaan seimbang atau homeostasis. Terdapat dua suksesi, yaitu suksesi primer dan ada 5 suksesi, yaitu yang pertama suksesi primer, yaitu suksesi ini terjadi bila komunitas awal suatu ekosistem terganggu sampai menyebabkan kepunahan secara total. Gangguan pada komunitas yang mendorong terjadinya suksesi primer itu bersifat alami. Misalnya letusan gunung berapi, tanah longsor, endapan lumpur baru di muara sungai, dan endapan pasir di pantai. Namun bisa berasal dari aktivitas manusia seperti penambangan batu bara, alih fungsi lahan, dan lain-lainnya. Pada habitat yang baru itu akan berkembang suatu komunitas yang baru pula, dan yang disebabkan oleh adanya biji, spora, dan benih yang masuk ke tempat tersebut dengan bantuan tidak langsung dari air, angin, bahkan dari manusia. Kita lihat yang berikut, suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi jika gangguan pada ekosistem tidak sampai merusak secara total. Akibatnya, komunitas yang lama tetap ada, namun muncul pula kehidupan yang baru di tempat tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suksesi sekunder adalah banjir, gelombang laut, kebakaran, angin kencang, serta gangguan oleh aktivitas manusia seperti penambangan hutan dan pembakaran padang rumput dengan sengaja. Contoh komunitas yang sering mengalami suksesi sekunder adalah tegalan dan lahan perkebunan yang tidak terurus. Yang ketiga adalah bioma. Konsep yang sangat penting dalam ekologi adalah bioma. Bioma dapat dipandang sebagai subsistem biotik dalam ekosistem yang ekstensif. Bioma yang utama adalah Antartika, hutan tundra, gurun, hutan pinus, padang rumput, bioma air tawar, dan bioma lautan. Yang pertama, hutan pinus. Hutan pinus adalah hutan homogen yang dinominasi oleh satu tumbuhan, yaitu pinus. Ciri-ciri pohon pinus itu batang utamanya silindris, lurus dalam tegakan rapat, serta memiliki alur yang dalam, memiliki cabang-cabang membentuk putaran yang teratur, tinggi bebas cabang bisa mencapai 10-20 meter, memiliki bentuk daun jarum dengan jumlah 2 helai yang dapat bertahan lebih dari 2 tahun, dengan tepi daun bergerigi halus. Yang kedua, hutan padang rumput. Padang rumput adalah salah satu bioma dalam ekosistem darat atau terestrial yang terbentuk secara alami. Ekosistem padang rumput yang disebut juga dengan istilah grassland atau stepa terbentuk di daerah tropik hingga subtropik dengan curah hujan antara 90 cm sampai 150 cm per tahun. Ciri-ciri padang rumput itu yang pertama berada pada hamparan lahan yang datar dengan tumbuhan yang mendominasi adalah rumput sekitar 4.500 spesies. Yang kedua, curah hujan yang rendah yaitu sekitar 90 sampai 150 cm per tahun dengan pola sebaran yang tidak teratur. Kekeringan parah sekali terjadi. Komunitas hewan didominasi oleh pemakan rumput dan pemakan daging. Yang terakhir, suhu rata-rata bulanan di ekosistem padang rumput mirip dengan ekosistem hutan gundul. Yang keempat dari suksesi ekologi adalah keseimbangan alam. Apabila alam dalam keadaan seimbang, sedikit sekali terjadi perubahan. Tumbuhan dan binatang spesies baru dikembangkan, yang tua mati. Kebakaran, serangga, penyakit memusnahkan hutan. Rumput dan semak belukar menggantikan hutan, walau pada akhirnya akan tumbuh hutan baru. Akan tetapi, manusia merubah segalanya. Kita membabat hutan, membajak tanah, menguras rawa, serta membangun kota dan jalan raya. Perubahan besar-besaran dalam ekosistem akan berdampak pada setiap makhluk hidup, termasuk manusia sendiri. Mengelola sumber daya alam secara bijaksana akan berarti banyak hal, termasuk
pemanfaatan tanpa merusak keseimbangannya atau paling tidak tanpa mengganggu keseimbangan tersebut secara permanen. Yang kelima adalah daya dukung. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tingkat populasi didefinisikan sebagai jumlah spesies tumbuhan dan hewan tertentu pada daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Daya dukung mengacu pada kemampuan suatu ekosistem untuk menyediakan makanan dan menyediakan tempat bagi tingkat populasi tertentu. Tingkat populasi tidak dapat melebihi daya dukung ekosistem. Daya dukung dipengaruhi rantai makanan spesies yang bersangkutan. Tingkat populasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan air, tempat tinggal, dan pemangsa. Faktor-faktor tersebut, juga penyakit dan parasit, menyebabkan populasi setiap spesies tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dalam keseimbangan alam. Nah, ketika populasi melebihi daya dukung ekosistem, maka penyakit, pemangsa, dan kelaparan akan mengurangi tingkat populasi. Sebaliknya, pertanian secara drastis meningkatkan daya dukung dunia untuk manusia. Pertanian tanaman pangan dan produksi ternak secara intensif dapat meningkatkan daya dukung ekosistem tersebut. Namun, pada saat yang sama, kita tidak dapat mengubah salah satu aspek ekosistem tanpa berpengaruh terhadap bagian yang lain dari ekosistem. Sekian saja adik-adik penjelasan saya pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.